Rafael Struijk lengkapi pemain diaspora tiba di Bali. Martin Paes curi perhatian jelang TC bersama skuad Garuda. Erick Thohir bocorkan kemegahan Piala Presiden 2025. Gebrakan Justin Hubner kenang sosok Noah Gasser. Pulse like di bawah, lanjut simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Erick Thohir bocorkan kemegahan Piala Presiden 2025. Turnamen pramusim Piala Presiden 2025 bakal berlangsung megah menurut bocoran dari Ketum PSSI Erick Thohir. Dengan embel-embel presiden, kompetisi tersebut tampak mendapatkan prioritas lebih oleh PSSI. Turnamen itu sebenarnya hanyalah ajang pramusim bagi klub-klub Liga 1 Indonesia. Digelar sejak era Joko Widodo pada 2015, Piala Presiden akan digelar untuk pertama kali pada masa kepresidenan Prabowo Subianto. Namun, berbeda dari musim-musim sebelumnya, Piala Presiden 2025 bakal diikuti klub luar negeri. Ketua Panitia Piala Presiden edisi terakhir 2024, Marwarar Sirait, terlebih dahulu memastikan Persib Bandung sebagai tuan rumah. Ketum PSSI Erick Thohir kemudian mengumumkan keikutsertaan dua klub asing untuk bersaing dengan jagoan Liga 1. Pesertanya nomor 1 Persib Bandung, dua klub lagi dari luar negeri, dari Thailand dan Inggris. Melihat semua usaha PSSI menyukseskan Piala Presiden, patut disayangkan tak ada usaha yang sama untuk mewujudkan Piala FA Indonesia. Piala FA sebagai pendamping Liga 1 terakhir kali digelar pada 2018-2019 dengan nama Piala Indonesia. Turnamen pendamping tersebut tergolong penting lantaran bisa memperbanyak jumlah pertandingan resmi dan menentukan wakil untuk kompetisi Asia. Dengan keberadaan Piala Indonesia, klub Liga 1 punya pertandingan tambahan untuk memberi kesempatan pada pemain yang jarang bermain di Liga. Piala Indonesia juga memungkinkan klub-klub dari kasta bawah bertemu klub elit Liga 1, memungkinkan tambahan pemasukan dan pengalaman bagi klub Lilliput. Pemenang dari Piala Indonesia bisa mendapatkan tiket ke kompetisi Asia mendampingi juara Liga 1. Dengan adanya Piala Indonesia, PSSI juga bisa menggelar turnamen ketiga, yaitu Piala Super Indonesia, yang mempertemukan juara Piala dan juara Liga. Sayangnya, PSSI lebih mementingkan turnamen pramusim seperti Piala Presiden hanya untuk mementingkan keuntungan sepihak. Gebrakan Justin Hubner kenang sosok Noah Gasser. Preman Timnas Indonesia Justin Hubner kembali mencuri perhatian publik tanah air berkat aksinya di luar lapangan. Usai merampungkan musimnya bersama Wolverhampton Wanderers U21, Justin Hubner tak langsung terbang ke tanah air untuk bergabung Timnas Indonesia. Jika melihat unggahannya di media sosial Instagram, bek berusia 21 tahun itu memilih mampir terlebih dahulu ke Belanda sebelum bergabung dengan tim Garuda. Kembalinya Justin Hubner ke Belanda ternyata berkaitan dengan aktivitasnya di luar lapangan, di mana ia disertakan dalam pembuatan film Noah Gasser. Film tersebut merupakan film dokumenter yang dibuat salah satu klub top Belanda, Ajax Amsterdam, untuk menghormati mendiang Noah Gasser. Tak bisa dipungkiri, Noah Gasser dulunya menjadi pemain muda keturunan Indonesia yang berposisi sebagai striker dan bermain di Akademi Ajax. Nahas, Noah Gasser meninggal dunia di usia muda, tepatnya di usia 16 tahun karena kecelakaan mobil, di mana mobil yang ditumpanginya salah masuk jalur sehingga menabrak taksi dari arah berlawanan. Noah sendiri diketahui adalah kawan karib Justin Hubner. Hal itulah yang membuat Hubner direkrut Ajax Amsterdam dalam pembuatan film Noah. Bersama Ivar Jenner, Noah juga memiliki kedekatan tersendiri. Bahkan, Noah, Ivar, dan Hubner sempat berjanji untuk membela Panji Merah Putih. Dan kini, mimpi Noah Gasser tersebut telah diwujudkan Ivar Jenner dan Justin Hubner. Momen haru pun tak terbantahkan ketika Justin Hubner sempat menangis lantaran membawa poster Noah Gasser di GBK. Martin Paes curi perhatian jelang TC bersama skuad Garuda. Kiper andalan skuad Garuda Martin Paes harus menelan kekalahan saat membela FC Dallas jelang bergabung ke pemusatan latihan di Bali.
Tepatnya saat FC Dallas kalah 0-1 dari Seattle Sounders FC di laga lanjutan Liga Amerika Serikat 2025. Dari data A-Score, Martin Paes melakukan 3 kali penyelamatan dan sekali clearance. Dia melakukan 36 kali sentuhan dengan bola. Passing kiper 27 tahun tersebut juga cukup memanjakan rekan setimnya dengan akurasi 72%. Kekalahan tersebut membuat FC Dallas tertahan di posisi ke-11 klasemen wilayah barat Liga Amerika Serikat 2025 dengan 16 poin. Poin itu dari 4 kemenangan, 4 imbang, dan 6 kekalahan. Kendati begitu, Martin Paes akan segera mengalihkan fokusnya untuk menjalani TC bersama skuad Garuda. Meski harus absen kalau menghadapi Cina, kedatangan Martin Paes ke Indonesia akan sangat berguna bagi rekan satu tim. Pengalamannya bakal meningkatkan daya saing antara Emil Audero, Hernando Ari, Nadeo, dan Reza Arya yang dipanggil Patrick Kluivert. Hernando Ari seharusnya menjadi kandidat terdepan sebagai serep Emil, tetapi performanya memprihatinkan. Kiper 23 tahun itu dalam sorotan negatif pada musim ini berkat blunder beruntun dalam hal menggapai umpan silang. Ia sudah 3 kali menghilangkan 3 poin Persebaya gara-gara kesalahan saat melawan PSIS, Arema FC, dan Persija. 2 blunder melawan PSIS dan Arema berupa gagal menggapai crossing meski ia keluar dari sarang. 1 blunder melawan Persija berupa gagal situasi one-on-one walau ia mencapai bola lebih dulu ketimbang Raihan Hanan. Teranyar, pada pekan ke-33 Liga 1 2024-2025, Hernando mendapatkan kartu merah saat Persebaya melawat ke Borneo FC. Oleh karena itu, kini menarik untuk menanti pilihan Patrick Kluivert untuk mengisi sektor penjaga gawang tim Merah Putih. Rafael Strijk lengkapi pemain diaspora tiba di Bali. Perlahan namun pasti, skuad asuhan Patrick Kluivert di Bali mulai lengkap untuk menjalani pemusatan latihan. Setelah beberapa nama dikabarkan telah mendarat, kini giliran Rafael Strijk yang menjadi pusat perhatian. TC Timnas Indonesia memang digelar di Bali dan akan dimulai pada 26 Mei mendatang. TC itu persiapan menghadapi Cina dan Jepang di 2 laga terakhir grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Para pemain yang antusias untuk menjalani pemusatan latihan telah mengabarkan lewat akun media sosial masing-masing sejak terbang ke Indonesia hingga mendarat di Bali. Rafael Strijk yang kurang mendapatkan menit bermain bersama klubnya menjadi bahan perbincangan tersendiri. Hal itu bermula ketika pengamat sepak bola tanah air, Akmal Marhali mempertanyakan keputusan Patrick Kluivert memanggil pemain yang minim menit bermain. Dalam program Nusantara TV, Akmal Marhali menyebut pelatih asal Belanda itu menjilat ludahnya sendiri karena memanggil Rafael Strijk dan Nathan Chown ke Timnas Indonesia. Akmal Marhali menilai, untuk kategori pemain diaspora masih ada pemain dengan jam terbang tinggi seperti Elkan Bagot yang justru diabaikan oleh Patrick Kluivert. Tak hanya membandingkan jam terbang Rafael Strijk dan Nathan Chown dengan pemain diaspora lainnya, Akmal Marhali juga membandingkan jam terbang kedua pemain itu dengan pemain Liga 1. Akmal Marhali menyebut nama-nama seperti Beckham Putra, Mark Klok, dan Adam Alis yang punya jam terbang mumpuni ketimbang Rafael Strijk dan Nathan Chown di klubnya musim ini. Ini pertanyaan yang harusnya memang bisa dijawab PSSI. Apa karena dia memang awalnya ketika di Indonesia datang ke Indonesia menjadi warga negara, kemudian syaratnya harus main di timnas.